Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah. Mergo kakean ana mubalek, kakean ana pidato. Mboten ana pidato sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah rak ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Disebut ala amrin jame. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat gitu, tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat sholat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi tiap khutbah cerita fenomena terkini, memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo nate gini yang saya alami nyata. Wong kulo nate di kakak wakil bupati. Walhasil kulo 2005 itu boyong di Narukan karena bapak wafat. Sehingga KTP saya tak pindah ke KTP Rembang. Dulu KTP saya Jogja. Mulai 98 itu KTP saya Jogja. Sampai sekarang paspor saya paspor Jogja. Kulo gak ada paspor terus karena sering keluar negeri. Ya alhamdulillah kulo rasa santri melarat masalah ngoten kulo nggak tahu. Jadi paspor kulo montek bolak-balik. Nah, sampean duwe orang tahu. Jadi orang tahu mati. Dan saya masih punya tiket-tiket internasional ya. Pokoknya walhasil gak melarat teman-teman. Jadi sampai nak cero ora usah sakit lah kulo insyaallah ora jenis kiai sing melarat teman-teman. Itu tak urus. Ya kulo antri teng Kragen antri. Kan orang ndak tahu. Ya kenal-kenal Gus Bak. Gus saya kan ndak tahu. Kulo jarang medal. Antri. Sampai 2 jam. Sudah gitu kata pegawainya, ini namanya siapa? Ya saya bilang ya, saya punya fotoan kopi tak kasihkan. Nak nerangno keseban. Terus ditanya, ini jadi paling cepat 2 bulan. Ya kalau prosedurnya 2 bulan ya 2 bulan toh Pak. Tak tunggu 2 bulan. Ya ini sini lagi ya. Mohon mangsal loh. Nggih, santai mau kula proposal. Itu petinggi saya itu cerita. Gus, mosok jenengan ngurus KTP ngoten. Kondo kula sedina dadi. Gak aku rakyat yang baik. Niku saking gedune pegawai kecamatan gang seminggu diterotken. Gus kok mboten sanjang nak niku jenengan. Diterok keton. Ketune mbok ngormati kula wong alim, mbok ngormati kula kakak kula nate wakil bupati kan ora jelas. Carane hormat dekne ya ora jelas. Dadi kula nggih. Mboten Pak, kula niku nggih standar-standar mawon sing umum-umum. Nek 2 wulan kira kula mboten ndek KTP 2 wulan ora apa-apa Pak amin. Wong kula niku ulama. Maksudnya ulama iku KTP-ne sitok. Warga negarane Allah yaiku kawulane Allah. Kula niku pira-pira ulama ngakoni hukum dunia gelem duwe napa? KTP. Jadi perasaan kula hidup di negeri Tuhan, hidup napa? Tuhan. Jadi KTP kula cukup Abdullah wonten mawon. Ya Abdullah bin napa? Abdullah. Ini penting kula aturaken. Sekarang itu agama menjadi tidak proporsional karena berdasar hukum negara. Ini kula cerita tahadus bin nikmat ya. Saya hari Kamis kemarin tuh rapat sama mas saya Sarang. Ini biar sampean di perhitungan. Rapat itu ya setengah debat kusir karena ini masalah sensitif. Sekarang banyak sekolah tinggi Islam dan itu pasti dari madrasah aliyah negeri atau dari SMU atau dari mana saja. Kemudian atas nama itu dilembagakan namanya sekolah tinggi Islam, tamatannya menjadi sarjana apa? Islam. Dan karena dia resmi maka punya otoritas ngomong tentang keislaman. Entah itu urusan tolak, urusan nikah, urusan negara dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, betulkah mereka benar-benar kapabel menyandang gelar sarjana Islam saat ada isu-isu yang sensitif, misalnya mut'ah, teroris, jihad dan sebagainya? Apa tidak sebaiknya pondok pesantren bikin sekolah tinggi sehingga yang benar-benar sarjana Islam pancen wong alim tenan, roh far'un lah gamane roh napa? Tapi resikonya pondok nek wis sekolah tinggi biasanya kan terus bid'ah. Biasanya napa? Bid'ah. Sing dhisik ikhlas saiki golek ijazah. Sing dhisik ikhlas kepen dadi mudin, dadi imam musala saiki penyalak. Biasanya kan trennya kan ada ijazah kan. Akhirnya kan debat kusir. Ya fa minhum setuju, wa minhum ya ora napa? Setuju. Nah, kula kan sing repot. Wong nek penampilan kula mesti darani iki salah, penggawean kula keluyuran saenake dhewe.
Tapi kan wong ya delok kula kerjane Yogya ning kampus. Berarti ya potongane modern. Lah kula takoki. Nak cara Gus Bak sepundi? Nak cara aku ya ora roh, pancen fenomenane padha ngono ning ben kok. Memang itu repot. Saya kemarin di Jogja juga rapat itu. Beberapa dosen IAIN UIN yang sekarang itu juga merisaukan itu. Misalnya sekarang sarjana Islam, pakar waris atau pakar apa. Trennya kan setadi banding tadi. Jadi yang diperbandingkan sebetulnya bukan hukum Islam, analis Islam. Napa analis Islam? Misalnya Islam di mata McGill begini, Islam di mata Inggris begini, Islam di mata begini. Sehingga sekarang tuh repot, ngadepi fenomena sekarang tuh repot. Santri juga harus ikut kompetisi ini. Kalau enggak bahaya sekali. Mau dibawa kemana agama ini? Karena nanti temanya mesti beda. Misalnya ini contoh nyata. Menyangkut nikah. Nikah itu kalau walinya sudah jarak marhalaten, itu misalnya boleh wali hakim. Di mu'in hakim boleh dilimpahkan lagi ke muhakam. Muhakam terserah dua belah pihak. Akhirnya di Jogja, ini cerita Jogja saja, itu banyak mahasiswa sing pacaran ekstrim. Nak zina wedi wong ambu santri. Ora zina kudu ra kuat. Lah niku banyak yang minta dinikahkan oleh kiai-kiai setempat, nggih. Sing jarene nikah napa sirri. Fenomena itu mengilhami tokoh-tokoh Jogja yang pejabat. Wah, nak ngono kilakan anak tenan, aku wis sirri kriminal, apa dihukum. Sing sirri apa napa? Hukum. DPR kok beberapa partai Islam. Kiai ya di penjara, meduro akeh lho. Akhirnya apa? Intinya menjadi campur aduk antara ketentuan dasar agama dan pertimbangan sosial politik bernegara. Faham ya? Sehingga akhirnya rancu. Coba kalau kita menjadi orang alim alamah yang tadi sahibul fadilah, mau jenenge pirang-pirang. Acuannya akan jelas. Karena kita orang akhirat. Saya bilang kalau saya sih orang akhirat, acuannya jelas. Acuan orang akhirat itu gampang. Ya pokoknya maksar sabab manis tato amin kumul bata faliyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Jadi kalau orang akhirat itu pikirannya, jika kamu nikah menjadi kamu tidak zina ya baik. Karena tarku zina itu baik, wajib. Jadi kita pertimbangannya yang penting kamu tidak zina. Tapi nanti calon pacarnya, yang pacarnya kan mesti protes. Pak Bah, kata siapa? Potongan rai begini sih kawinlah tetap potongannya ya selingkuh, Bapak. Lah nak ngono ya ora usah yakin nak kawin iso ngilang. Nak ngono ya padha wae wis direwangi sirri tetep kok pancen. Artinya begini loh. Andekan dari awal konsep kawin itu konsep takwa, itu yang dilawan itu pasti zinanya, bukan sekedar masalah nikah dan tidak nikahnya. Bukan menjadi polemik sirri itu kriminal dan tidak. Saya pernah ketemu pejabat yang mengisukan sirri itu. Saya bilang gitu. Kalau orang soleh, orang takwa, masalah nikah itu bukan urusan diundangkan apa ndak, sirri ndak. Masalahnya itu urusan zina dan tidak. Jadi kita nikah karena kita ingin takwa, ingin wa ahsanu lil farji sudah. Kemudian perdebatan malah menyangkut perlu ndak diundangkan kalau sirri itu pidana ndak. Ulama nggak perlu tertarik sama isu itu, paham ya? Diundang aja orang, ulama nggak punya kepentingan. Kepentingannya ulama masyarakat tidak zina titik. Iku nak ulama akhirat kepentingannya ikut toh. Nah, tak omong ya bang. Dan saya termasuk jenis itu, aku bilang gitu. Ulama jadi tidak diskusi sirri ku pidana atau itu urusan legislatif mau dipakai apa terserah. Ulama kok tertarik bagas gitu, saya tidak tahu. Ora kena mbok bodoni. Aku ulama sing maca Quran ngono, aku ora kena mbok bodoni. Nanti repot. Setiap ada perdebatan misalnya menyangkut masjid. Di desa ini ada masjid 2, terus negara ingin mentertibkan. Apa urusannya negara terhadap masjid 2? Mestinya kita pakai hukum dasar, hukumnya ta'did Jumatan gimana? Ndak boleh sing balapan takbiratul ihram barang ndoro fikih sing ndak boleh. Tapi kalau ada sikop, ada kiai tukaran ya oleh kan gampang toh. Asal iso buktekno di makmum tenan kok oleh tenan nang jebule ra duwe makmum. Wis penting iso buktekno masjid tetep mlaku. Engko wis mutung jebule ora duwe napa? Umat. Mutungan gak iso buktekno, paham nggih? Jadi kalau kepentingan ulama tujuannya satu tok. Jumatan itu wadah di mana ada nasihat lil amah sehingga wajib ada khutbah. Saiki wong wis ora roh sirine pentinge khutbah.
Mergo kakean ana mubalek, kakean ana pidato. Mboten ana pidato, sehingga khutbah Jumat gak menarik. Sakjane maksudnya Kanjeng Nabi ana khutbah ngene. Wong Islam iku ben roh masalah bersama. Iku dievaluasi per minggu. Wis disebut ala amrin jame. Sehingga khotib ini harus up to date. Dia harus ngomong yang sesuai fenomena terkini. Orang nganggo buku sing wis suwek-suwek. Temane pancet. Itu namanya tidak menjawab solusi umat gitu, tidak menjadi solusi nopo. Dulu maksudnya ngoten, wong tetap eling pangeran lewat salat ubudiyah, tapi iso mengevaluasi masalah mingguan yaiku lewat khutbah. Jika Nabi dalam khutbah cerita fenomena terkini. Misalnya, saiki mboten, kuwi kitabe didelikno khotibe ya ampun tenan. Bareng Mbah Sepuh ngimami. Wah, sombah kita penganti mabur kok nak buka nganggo itu wae. Santri saiki do nakal jualan tak delikno roh ta ora. Bareng cekel tongkat kita ilang di cowok kita. Oleh do keraga aja. Nggih kadang ngoten can nom-nom sing nakal teng daerah kula kadang ngono akal-akal. Misalnya khutbah Idul Adha wis dibuatesi dirubah ning Jumadil Ula ya khutbahe kacau. Mulane nak teng Rembang niku kiai-kiai ngalim mau nganggo buku. Jadi tiap khutbah ya nganggo catatan dhewe. Mergo kuwatir kok darani bodoh. Kuwatir darani napa? Memang seharusnya begitu. Jadi khutbah itu untuk mengevaluasi fenomena mingguan. Jadi Nabi kalau khutbah itu ya rubah-rubah terus. Misalnya di Haji Wada beliau bilang gini, nanti di Madinah bilang gini. Misalnya kalau di Madinah beliau bilang ini Madinah kota Rasul. Dan saya sudah minta Tuhan supaya disucikan kayak Nabi Ibrahim mensucikan kota Mekah. Ya Allah, sebagaimana engkau menuruti Ibrahim kekasihmu mensucikan kota Mekah, saya juga kekasihmu. Hendaknya Madinah menjadi kota apa? Suci. Sehingga orang penduduk Madinah itu tidak ada migrasi, tidak ada apa? Migrasi. Karena setelah Fathi Mekah, dengan fadhailu Mekah yang begitu dahsyat, di mana sholat di Masjid Haram ka'alfin apa? Sholatin. Fadilahnya Mekah itu ada Ka'bah, ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Sahabat cara naluri keibadahan ingin di Mekah. Nabi kurang pasal. Widadah. Saya sudah mengajukan proposal pada Tuhan. Jadi kan Nabi ngendikan, ya Allah, kula cek eling teke. Sebagaimana engkau menuruti Ibrahim menjadikan Mekah menjadi kota suci dan Ibrahim kekasihmu, saya juga kekasih engkau. Dan atas nama saya kekasih engkau, saya minta Madinah juga jadi kota apa? Suci. Akhirnya jare wong Madinah, nang kene ae padha suci.